Oke, selamat malam semuanya. Makasih ya udah hadir di sesi coaching hari ini. Semoga teman-teman dalam keadaan baik ya. Sebelum kita mulai, aku ingin menyampaikan bahwa sesi ini sifatnya pembelajaran. Jadi silakan disimak saja buat teman-teman. Untuk simulasi kali ini, kita akan fokus satu coach saja, satu coaching, agar prosesnya bisa lebih mendalam. Jadi yang lain bisa menyesuaikan. Em, Teman-teman yang lain boleh mengamati bagaimana proses coaching berjalan, mulai dari cara bertanya sampai bagaimana menemukan solusinya. Oke, mungkin aku boleh kenalan dulu kali ya sama teman-teman yang ada di sini. Aku mau kenalan sama Salsa. Halo, selamat malam Coach. Perkenalkan aku Salsabila. Umur aku 19 tahun dan sekarang aku lagi di Bekasi Coach. Oke, boleh dilanjut Siva. Halo Coach, selamat malam. Perkenalkan nama aku Syifa Coach. Aku dari Tangerang, umur aku 20 tahun. Salam kenal Coach. Salam kenal Siva. Boleh dilanjut Walid Satoshi. Halo, selamat malam Coach. Kenalkan nama aku Wali Satu Sirait. Umur aku 25 tahun, aku dari Jakarta Timur. Oke, salam kenal Walid. Boleh dilanjut Ahmad Atala. Selamat malam, Coach. Kenalkan, aku Ahmad Ataladik Junior, umurku 20 tahun, sekarang aku di Bekasi. Oke, malam. Tasya. Halo Coach, perkenalkan aku Rasya, umur aku 18 tahun, aku dari Pacitan. Wow. Lanjut Zaki. Halo Coach, selamat malam. Perkenalkan nama aku Zaki Ardiansyah, umur aku 19 tahun, aku asalnya dari Medan Coach. Oke, sama kenal Zaki. Lanjut yang terakhir Davina. Halo Coach, selamat malam. Perkenalkan nama aku Davina Waya Santosa. Aku asalnya dari kota Tangerang Selatan dan umur aku 19 tahun. Salam kenal Coach. Oke, terima kasih teman-teman udah kenalan juga. Aku mau kenalan juga deh sama kalian deh. Sebelumnya kenalin nama aku Muhammad Farul Arifin. Umur aku 29 tahun dan asal aku dari Bekasi. Sama kayak Salsa sama Big ya, dari Bekasi juga. Oke, mungkin aku di sini bakal mulai sama Davina kali ya. Boleh, Davina? Apa kabar, Davina? Halo Coach, baik. Baik ya, oke. Makasih udah luangin waktu sebelum mulai. Aku mau mastiin lagi kalau ini sifatnya rahasia dan fokus buat bantu kamu menemukan solusi dari perspektif kamu sendiri. Aku di sini sebagai fasilitator kamu. Kamu nyaman nggak? Sebelumnya mohon maaf Coach, boleh nggak aku panggil Kak aja? Oh iya, boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh, Eh, boleh. Mungkin kalau dari aku sendiri sejauh ini masih nyaman sih Kak. Oke, bagus. Supaya jelas, nanti di akhir sesi kamu bakal mau dapetin apa dari pembicaraan kita nih? Mungkin kalau dari tujuan aku sendiri, aku tuh pengen lebih percaya diri saat aku presentasi. Karena biasanya tuh pas aku presentasi, aku sering ngerasa nggak pede sih Kak. Oke. Itu bakalan jadi tujuan kita hari ini ya. Boleh, Davina, coba ceritain pengalaman terakhir kamu saat presentasi. Jadi seingat aku ya, ini pengalaman singkat aja sih Kak. Jadi waktu itu aku pernah presentasi sendiri. Nah, di situ karena aku sendiri di depan umum, dan aku itu bingung ngomong apa. Kayak mulai dari gimana cara aku pembukaannya, terus gimana aku cara jawabnya ketika aku ditanya sama teman-teman. Terus karena semua itu aku tuh jadi kepikiran gitu. Jadi kadang aku suka overthinking. Jadinya tuh pas aku lagi presentasi, aku tuh gugup Kak. Aku tuh bingung mau ngomong apa karena gugup itu tuh kadang sampai tangan aku gemeteran, dingin, terus juga sampai kadang mulut aku tuh juga ikut gemeter saking aku gugupnya. Nah, karena itu aku tuh bisa jadi lupa sama materi yang aku pengen sampaikan Kak kadang.
Iya sih, wajar sih. Jadi karena kamu ngerasa gugup tuh sampai ngaruhi cara kamu nyampein materi juga ya. Em, Biasanya itu tuh mulai terjadi tuh pas kapan? Pada saat apa presentasinya? Mungkin pas di awal banget sih Kak, misalnya kayak aku bingung nih mau mulai ngomong dari apa gitu. Maksudnya aku bingung kayak apa yang harus aku ngomongin di depan pas pembukaannya. Eh, Maksudnya biar pas dilihat sama teman-teman tuh kayak nggak aneh gitu Kak. Aku ngerasa takut dilihat aneh. Yang ada di pikiran kamu saat itu tuh apa? Kalau aku sih waktu itu aku takut salah dalam penyampaiannya. Jadi kadang itu aku takut dinilai jelek sama aneh gitu sama orang pas aku presentasi. Padahal kalau dipikir-pikir tuh kayaknya gak ada yang merhatiin aku. Kalau misalnya aku lagi di depan, cuma karena aku di depan dan aku kayak ke distract nih, wah banyak orang. Jadi aku tuh kadang ngerasa kayak orang-orang nih semuanya ngeliatin aku. Padahal enggak. Hmm, Itu sih jadi Kak. kayak ada khawatiran terhadap penilaian orang lain gitu ya. Iya Kak. Oke, menurut kamu em, penilaian itu datangnya dari siapa? Mungkin karena aku presentasinya itu di kelas, jadi baru dari dosen sama teman-teman aku aja sih, Kak. Pikiran itu tuh sering muncul gak? Hampir setiap aku presentasi sih, Kak. Cukup sering berarti ya. Kalau menurut Davina sendiri nih, dinilai jelek tuh apa artinya buat kamu? Kalau dari aku sendiri, dinilai jelek itu maksudnya tuh kayak aku tuh ngerasa takut gagal dan malu untuk bicara. Kayak misalnya nih, aku tahu aku mau ngomong apa. Cuma karena aku ngerasa aku nggak bisa nyampeinnya, jadi kadang tuh aku susah untuk mau bilang apa. Karena karena hal itu tuh aku jadi sering takut salah ngomong. Berarti Gitu, Kak. berarti ini bukan cuma soal presentasi aja ya, tapi juga soal rasa takut dan gagal dan malu juga. Oke, oke. Eh, Kalau kamu ngelihat dari situasi ini nih, oke, dari sudut pandang yang lain deh. Situasi ini dari sudut pandang lain. Kamu pernah nggak ada ngerasa kamu nih berhasil gitu pas presentasi? Kalau aku inget-inget sih kayaknya pernah, cuma nggak sering. Waktu itu tuh aku benar-benar siap. Jadi biasanya kalau aku benar-benar siap, aku pasti pelajari dulu nih materinya sebelum presentasi. Biasanya itu aku pelajarinya tuh malam-malam, kalau nggak sebelum kelas itu dimulai. Nah, karena aku paham sama materinya, jadi itu aku ngerasa pede buat maju. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau aku itu masih takut gagal dan ada rasa malu di dalam diriku. Oke, oke, oke. Eh, apa yang berbeda dari satu itu? Kalau mungkin kalau yang berbedanya itu mungkin aku jadi lebih, maksudnya kan karena aku latihan, aku tuh jadi lebih pede gitu loh Kak, pas aku Hmm, maju. em, jadi sebenarnya kamu kayak punya bukti kalau misalkan kamu tuh bisa tampil dengan baik ya saat kalau misalkan persiapannya matang. Kalau gitu, menurut kamu masalah utamanya nih ada di mana? Antara kemampuan atau persiapan? Mungkin kalau setelah aku cerita tadi itu, kayaknya itu lebih ke persiapannya sih Kak. Oke, oke. Menurut Devina sendiri, eh, cara ningkatin kepercayaan diri tuh apa yang realistis yang bakal kamu lakuin? Kalau dipikir-pikir sih sebenarnya aku bisa mulai dari latihan sebelum presentasi harusnya setiap saat aku mau presentasi. Latihan yang paling efektif buat kamu tuh apa? Biasanya aku latihannya itu rekam diri aku pakai video gitu. Terus kalau enggak, aku latihan di depan teman sambil baca materinya gitu. Lebih Hmm. dalam biar aku paham. Kayak dari dua itu, yang kamu lakuin duluan tuh yang mana? Biasanya kalau aku lebih nyaman dan lebih bebas gitu, rekam diri sendiri sih Kak. Jadi aku bisa ngeliat apa yang kurang menurutku. Hmm. Kamu mulainya kapan? Biasanya aku lakuin itu Hamin satu sebelum presentasi itu dimulai. Ya, oke, oke, oke. Oke, menurut Davina nih, kalau bisa dinilai
dari 1 sampai 10. Seberapa yakin Davina tuh bisa ngelakuin hal itu? Menurut aku sampai saat ini masih 8 sih, Kak. 8. Kenapa nggak bisa 10? Karena aku tuh takut males latihan. Soalnya kadang aku nggak sempat untuk ngulang materinya itu. Jadi aku tuh keburu capek gitu pas pulang kuliah. Karena kan pulangnya juga nggak nentu ya. Kadang malam atau nggak bisa sore gitu. Menurut kamu yang bisa bikin kamu tetap konsisten tuh apa? Mungkin kalau buat konsisten harusnya aku bikin eh, jadwal sama target latihan gitu sih Kak. Mungkin kayak 2 minggu sekali. Oke, oke, good, good. Jadi komitmen kamu tuh apa? Harusnya ya dimulai dari hari ini aku bakal latihan minimal 2 kali sebelum presentasi. Terus biasa itu aku harus terbiasa buat rekam diri dulu sebelum aku melakukan presentasinya. Itu tuh buat bukti kalau aku tuh bisa pede dan aku bisa tahu nih gimana kekurangan aku, apa yang harus aku perbaiki gitu sih, Kak. Oke, oke. Di sini kita bakal masuk ke sesi refleksi ya. Dari sesi ini, apa kamu dapat insight apa nih dari obrolan kita? Sebenarnya ternyata kalau dari tadi aku cerita sama kakak tuh, kalau dilihat-lihat ya, aku tuh bisa lebih percaya diri, tapi kalau ada persiapan yang matang sih Kak. Bukan Setuju yang sih, kayak aku setuju asal juga. aku Iya, iya. presentasi buat besok. Oke, aku setuju juga. Kamu udah punya solusi yang jelas dan realistis juga. Oke, Davina, makasih ya udah mau terbuka selama sesi ini. Dari yang aku lihat tuh, eh, kamu udah bisa ngenalin apa yang sebenarnya jadi tantangan kamu. Dan kamu juga udah punya langkah yang cukup jelas untuk mengatasinya. Yang penting sekarang bukan langsung sempurna, tapi kamu mau mulai dulu dan konsisten sama rencana yang udah kamu buat. Semoga di presentasi berikutnya kamu bisa mulai ngerasain perubahan. Sekecil apapun itu juga tetap progres. Oke, terima kasih buat eh, yang udah kamu ceritain Davina buat hari ini. Kalau kamu nanti pengen refleksi lagi atau diskusi lanjutan, kita bisa lanjutan di sesi berikutnya ya. Buat teman-teman juga kalau misalkan mau ada coaching sama aku lagi, kalian boleh kontak aja langsung ke aku ya. Nanti kita bakal adain sesi selanjutnya. Ya Kak, terima kasih ya Kak udah mau dengerin cerita aku, walaupun sebenarnya nggak terlalu banget sih. Oke, nggak apa-apa. Progres itu. Oke, teman-teman, aku closing ya. Nanti pokoknya kalian kalau ada yang mau discuss sama aku lagi, kalian bisa langsung kontak aja. Nanti aku bikinin sesi selanjutnya. Oke? Makasih ya teman-teman.